Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala akan menjelaskan terkait inovasi Sakajang, satu kampung, satu metode kontrasepsi jangka panjang. Inovasi ini adalah inovasi terbaik dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendukung inovasi Sakajang, kami mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama e-Sakajang, elektronik satu kampung, satu metode kontrasepsi jangka panjang, agar dapat menghasilkan data yang real time terkait pelaksanaan layanan keluarga berencana di Kabupaten Barito Kuala. Berikut ini penjelasan mengenai inovasi Sakajang, satu kampung, satu metode kontrasepsi jangka panjang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, India dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran perlu ditingkatkan. Tingginya pertumbuhan penduduk ini dapat diatasi salah satunya dengan pengaturan kehamilan dengan program keluarga berencana. Upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk dengan melaksanakan program keluarga berencana bagi pasangan usia subur adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi seperti yang tercantum dalam Sustainable Development Goals, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia dengan meningkatkan contraceptive prevalence rate. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk mensosialisasikan berbagai program KB ini pada masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak pasangan usia subur atau wanita usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi padahal mereka masih memerlukan kontrasepsi tersebut atau yang biasa disebut unmet need. Unmet need dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program pembangunan, salah satunya keluarga berencana. Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan usaha pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Pasangan usia subur dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah dipahami, termasuk keuntungan, kerugian, dan faktor yang mempengaruhi metode kontrasepsi. Tahun 2021 jumlah keseluruhan yang ber-KB di Kabupaten Barito Kuala adalah 45.017 orang, sedangkan yang menggunakan MKJP sebanyak 4.338 orang atau 9,64%. Sedangkan tahun 2022 jumlah keseluruhan yang ber-KB sebanyak 45.696 orang dan yang menggunakan MKJP sebanyak 3.837 orang atau 8,40%. Dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan peserta KB yang menggunakan MKJP. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Menyikapi berbagai permasalahan yang ada itulah, perlu adanya tindakan yang dapat berupaya untuk peningkatan kesertaan ber-KB menggunakan MKJP dalam rangka penurunan angka unmet need. Selain itu hal juga sangat erat kaitannya dengan berbagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang saat ini merupakan salah satu isu prioritas yang selalu digaung-gaungkan, apalagi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 merupakan kabupaten dengan persentase angka stunting tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SSGI Survei Status Gizi Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya inovasi SAKAJANG satu kampung satu kontrasepsi jangka panjang dan pelaksanaan monitoringnya melalui e-Sakajang elektronik satu kampung satu kontrasepsi jangka panjang. Penjaringan ide inovasi, terdapat 3 usulan inovasi yang dicetuskan oleh DPP KBP 3A Kabupaten Barito Kuala, yaitu 1. Peran kader bina keluarga balita dalam MKJP, 2. E-Sapa elektronik sahabat anak dan perempuan, 3. Sakajang satu kampung satu kontrasepsi jangka panjang. Ide Sakajang satu kampung satu kontrasepsi jangka panjang dipilih berdasarkan tingkat kedaruratan yang dihadapi oleh DPP KBP 3A Kabupaten Barito Kuala.
Angka unmet need yang tinggi akan menimbulkan permasalahan seperti meningkatnya kelahiran yang tidak diinginkan. Kelahiran yang tidak diinginkan akan meningkatkan risiko 4 terlalu, yaitu terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering, dan terlalu muda yang akan berpotensi memunculkan anak stunting. Manfaat dari dilaksanakannya program inovasi percepatan penurunan angka unmet need melalui Sakajang dan Sakajang ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat bagi SDM lini lapangan penyuluh keluarga berencana. Dengan adanya inovasi ini, para SDM lini lapangan atau penyuluh keluarga berencana dapat melaporkan data akseptor yang menggunakan KBM-KJP sesuai dengan desa kampungnya masing-masing. Data tersebut juga menjadi peta KBM-KJP di lapangan sehingga dapat diketahui desa mana yang masih rendah kesertaan peserta KB yang menggunakan MKJP. Dengan adanya peta tersebut, para penyuluh KB bisa memilih desa mana yang menjadi sasaran prioritas untuk dilaksanakan penyuluhan penggunaan KBM-KJP. 2. Manfaat bagi DPP KBP 3A dan pemerintah daerah, memudahkan monitoring kepesertaan MKJP yang ada di Kabupaten Barito Kuala, sehingga bisa diketahui desa dan kampung mana saja yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang rendah kepesertaan KB-nya yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Sebagai instrumen pembantu dalam pengambilan keputusan terkait penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi MKJP yang menggunakan dana APBD untuk tahun yang akan datang sesuai dengan laporan yang ada di Sakajang. Pencapaian salah satu program prioritas pemerintah daerah yaitu menurunnya persentase angka stunting di Kabupaten Barito Kuala. 3. Manfaat bagi masyarakat. Dengan Sakajang dan Sakajang, SDM lini lapangan atau penyuluh keluarga berencana akan memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat secara umum dan calon akseptor KBM-KJP secara khusus. Masyarakat yang ingin menggunakan alat kontrasepsi akan terlayani secara lebih merata. Dampak inovasi. Ada beberapa hal yang menjadikan program ini layak dijadikan unggulan dan untuk terus dikembangkan sebagai inovasi yang konstruktif dalam peningkatan pelayanan publik khususnya pada DPP KBP 3A Kabupaten Barito Kuala, antara lain. 1. Penerapan aplikasi elektronik Satu Kampung Satu Kontrasepsi Jangka Panjang Sakajang. Sebagai implementasi inovasi ini secara menyeluruh dan berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan KBM-KJP bagi akseptor yang memerlukan di semua desa yang ada wilayah Kabupaten Barito Kuala. 2. Dalam tataran inovasi daerah, penerapan peningkatan kesertaan ber-KB dengan metode MKJP dalam upaya percepatan penurunan angka unmet need melalui elektronik Satu Kampung Satu Kontrasepsi Jangka Panjang Sakajang ini belum ada diterapkan di seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan. 3. Aplikasi ini secara kontens mudah untuk digunakan, diterapkan oleh SDM lini lapangan atau penyuluh keluarga berencana, bersifat online sehingga mudah untuk dikerjakan di mana saja, yang masih terdapat jaringan internet. 4. Pengimplementasian program ini bisa dijadikan sebagai dasar penetapan lokasi prioritas penyuluhan KBM-KJP dan salah satu upaya juga untuk percepatan penurunan stunting melalui keluarga berkualitas.